Sejak pagi, tampak massa yang akan mengikuti aksi damai bela Palestina berjalan menuju lapangan Monas tempat acara digelar. Sejumlah massa juga mengenakan atribut Palestina serta mengibarkan bendera Palestina dan Indonesia. Aksi diikuti oleh masyarakat dari seluruh elemen menyerukan agar perang dihentikan untuk mencegah semakin banyak korban berjatuhan. Tampak sejumlah tokoh nasional ikut hadir dalam acara ini, di antaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menko PMK Muhadjir Effendi, dan beberapa tokoh lintas agama. Menlu Retno Marsudi membacakan puisi yang dibuat berjudul Palestina Saudaraku. Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah Indonesia untuk tetap berperan aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Menyerukan kepada pemerintah bersama-sama dengan organisasi internasional lainnya untuk tetap terus berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Jangan pernah berhenti dan selalu mendesak Israel untuk menghentikan agresi militer kepada rakyat dan bangsa Palestina. Seruan damai juga disuarakan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. JK meminta masyarakat Indonesia mendoakan warga Palestina yang tengah menerima serangan Israel. JK pun meminta Amerika berhenti mendukung serangan Israel. Mari kita bersatu. Juga negara-negara Islam di Timur Tengah, di Arab agar bersatu bersama-sama. Mari kita juga menyerukan Amerika menghentikan dukungannya kepada Israel. Dan Israel akan sadar akan kemanusiaan dan semua kita semua. Kita semua di sini mendoakan semoga semua ini berakhir. Semua kedamaian akan kita capai dan semua kembali kepada kemerdekaan yang kita cita-citakan. Tak hanya para tokoh, rasa empati dan dukungan Indonesia pada warga Palestina juga disampaikan oleh sejumlah warga. Aksi ini diharapkan juga bisa memberikan dukungan moral bahwa Palestina tidak sendiri. Kayaknya kejadian di sana udah berpuluh-puluh tahun ya. Tapi puncaknya kayaknya sekarang kayak nggak bisa ditoleransi lagi, yang mana sampai tingkat saya sudah tidak bisa dan tidak berani melihat siaran TV ataupun apapun yang di media yang menggambarkan kejahatan yang sangat luar biasa, dan saya tidak tega lihat anak-anak kecil terbunuh, ibu-ibu dan keluarga-keluarga yang kehilangan segalanya. Saya nggak tega. Itu aja yang di luar masalah apapun di luar apapun masalah yang terjadi, saya tidak tega melihat pembunuhan yang di luar akal sehat banget. Sebenarnya mungkin dengan long march seperti ini nggak bisa membantu langsung terhadap warga-warga Palestina di sana yang sedang menderita, sedang kesusahan. Tapi at the very least kita bisa show support, bisa mungkin one day mereka bisa melihat
kalau ternyata walaupun mereka di sana berasa sendiri, tapi ternyata di luar sana itu masih banyak banget yang nge-support mereka, yang are on their side. Ya itu sih sebenarnya yang diharapkan dengan hasil dari atau dengan melakukan long march ini. Konflik bersenjata antara Hamas dan Israel kembali pecah 7 Oktober lalu. Hingga Jumat 3 November, korban tewas di jalur Gaza mencapai lebih dari 9.000 orang. Mayoritas adalah anak-anak. Indonesia kini bersiap untuk mengirimkan bantuan tahap kedua untuk Palestina. Sementara Kementerian Luar Negeri masih terus berupaya mengevakuasi WNI yang ada di Gaza. Tim Liputan, Kompas TV.